merdeka. Aduh. Oke teman-teman semua, jadi saat ini kita sedang melakukan wawancara bersama Bapak Rizky Perdana Putra ya, dari Monumen Jogja Kembali. Selaku personalia di Badan Pengelola Monumen Jogja Kembali. Siap. Baik. Terima kasih sebelumnya Bapak telah mempersilahkan kami dan memperizinkan kami untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama ya Pak, langsung ke pertanyaannya aja kali ya Pak. Apa sih Pak daya tarik utama yang dimiliki Museum Monumen Jogja Kembali ini Pak? Daya tarik utama ya, karena kami Monumen Jogja Kembali semenjak berdiri dari tahun 1989 beroperasional, kami tentunya memiliki daya tarik sebagai ikonik kota kita. Bangunan yang punya filosofi dan berdiri di atas garis imajiner, kita menjadi daya tarik tertentu untuk destinasi wisata, tentunya destinasi wisata museum yang untuk masyarakat kami menyampaikan edukasi mengenai ibu kota pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946, sehingga itu menjadi daya tarik sendiri bahwa ibu kota pernah dipindahkan ke Yogyakarta. Baik, kemudian apakah koleksi yang dipamerkan di museum ini memiliki nilai sejarah, seni atau budaya yang tinggi? Baik. Nah, terkait hal itu tentunya kami di koleksi dari museum 1, 2, 3, dan 4 tentunya kita mengandung nilai sejarah sehingga kita sampaikan kepada masyarakat dan tentunya kepada sivitas akademika bahwasanya koleksi-koleksi kami mengandung nilai unsur sejarah, seni, dan juga budaya. Nanti bisa disaksikan dari Museum 1 sampai Museum 4 yang di sana ada koleksi-koleksi bukti-bukti perjuangan para pahlawan kita untuk menumpas balik penjajah Belanda begitu. Selanjutnya nih Pak, apakah ada pameran atau acara khusus yang rutin diadakan untuk menarik para pengunjung yang datang Pak? Ya, seperti tahun ini kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, itu kita mengadakan event memperingati hari ulang tahun Monumen Jogja Kembali dengan bentuk seni dituangkan dalam pagelaran seni ketoprak ya. Terus kemudian untuk membantu kunjungan-kunjungan, menarik segmentasi yang anak-anak muda atau segmentasi lain, kita dengan kerjasama dengan komunitas Perupa Sleman itu mengadakan pameran seni rupa, seni lukis ya, supaya pengunjung di tempat kami tidak bosan yang sudah pernah berkunjung menyaksikan koleksi bisa menyaksikan pameran seni rupa atau lukisan begitu. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya, apakah lokasi museum mudah dijangkau oleh kendaraan umum atau pribadi gitu? Oke, ini terkait dengan jangkauan ya, jangkauan transportasi ya. Accessibility ya mungkin ya. Kalau saat ini kita memang sangat terjangkau karena kita terletak di jalan utama, jalan arteri raya ya, di Ring Road atau kita lebih kenalnya, lebih familiar di Jogja. Di jalur arteri raya tentunya kita sangat familiar dengan masyarakat sekitar sehingga aksesnya mudah diakses baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi begitu. Selanjutnya, apakah tersedia akses untuk pengunjung dengan disabilitas? Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita disabilitas atau difabel, kita sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan akses yang bisa diakses oleh teman-teman difabel atau disabilitas. Dengan contohnya seperti tangga itu buat teman-teman yang
teman-teman menggunakan wheels atau kursi roda itu supaya aksesnya mudah. Kemudian untuk menuju ke lantai 2, karena kita ada 3 lantai, teman-teman disabilitas bisa menggunakan lift ya. Karena kalau tidak menggunakan lift nanti melalui banyak tangga sehingga kurang membantu teman-teman disabilitas. Dan toilet kami juga mendukung oleh teman-teman disabilitas, bisa diakses begitu. Selanjutnya, apakah ada papan petunjuk atau informasi yang memadai untuk memudahkan pengunjung mencapai lokasi museum? Oke, kalau untuk tanda sign yang membantu ya mungkin ya, papan petunjuk kita ada, karena saat ini kita juga mudah diakses melalui Google Map, atau mungkin kalau yang dimaksud di sekitar area kami untuk tanda menuju ke lantai 1, ke lantai 2 dan 3 itu ada, supaya mendukung pengunjung mudah mengakses ke kunjungan berikutnya. Ada. Selanjutnya, apakah tersedia aksesibilitas online untuk membeli tiket atau melakukan reservasi kunjungan? Untuk reservasi kunjungan online kita ada, dibantu teman-teman travel agent tentunya, dan juga didukung oleh Dinas Pariwisata melalui aplikasi yang dinamakan Visiting Jogja. Terus kami juga kerjasama dengan teman-teman travel agent bernama Waisata. Ada juga dari Grab, kita juga bisa untuk reservasi melalui penjualan tiket online, atau langsung ke websitenya Monjali Yogyakarta. Kita juga bisa melakukan reservasi tiket online untuk yang berkenan melalui reservasi online begitu. Baik, selanjutnya mengenai amenities, Pak. Di Museum Monjali ini apakah tersedia area bermain atau ruang khusus untuk anak-anak di museum ini? Amenity ya, amenity-nya tentu ada ruangan yang untuk memfasilitasi siswa atau seluruh pengunjung umum yang ada di Monumen Jogja Kembali. Seperti ada ruang audiovisual, ruang serbaguna kita ada. Kemudian fasilitas lain untuk mendukung kunjungan kita juga ada rest area di timur dan barat begitu. Setelah tadi ada beberapa amenities yang Bapak sebutkan, mengenai di museum ini apakah ada fasilitas wifi gratis atau informasi digital untuk pengunjung yang berkunjung di museum ini? Wifi gratis ya, akses itu ada tentunya, tapi kami membatasi penggunaannya karena wifi di tempat kami sangat terbatas untuk kebutuhan kantor. Dan mungkin pada saat event khusus seperti ada lomba cerdas cermat sekolah atau event-event pendidikan lainnya, kita menyediakan akses LAN untuk mengakses internet gitu. Kemudian di museum ini apakah tersedia penyimpanan barang atau locker untuk memudahkan pengunjung? Jadi kalau misal baru berkunjung terus mau menitipkan barang gitu. Oke, penitipan barang ya. Penitipan barang kita ada di loket, ada di pos satpam ya, tentunya ada untuk memudahkan pengunjung ketika berkunjung ke lantai 1, 2 dan 3 ada, Mas. Setelah tadi ada beberapa amenities yang disebutkan, kemudian kami memiliki pertanyaan mengenai ancillary service ya. Oke. Oke Bapak, untuk yang selanjutnya dari ancillary service-nya, Museum Monumen Jogja Kembali ini tuh memiliki kemitraan dengan hotel atau biro perjalanan buat bikin tur paket wisata untuk wisatawan gitu nggak sih Bapak? Tentunya kerjasama dengan travel agent, terus dengan pelaku wisata lainnya kita ada ya promosi bersama untuk membuat paket-paket kunjungan itu ada, karena kita di bawah naungan Badan Musyawarah Museum DIY dan tentunya dengan forum komunitas museum FKMS ya yang ada di Sleman, Bantul, di Yogyakarta. Kita membentuk untuk promosi bersama dengan paket-paket wisata, destinasi wisata lainnya begitu. Lalu yang selanjutnya
bagaimana sih Museum Jogja Kembali ini tuh memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi atau media sosial untuk memberikan informasi-informasi tambahan gitu Bapak? Ya, tentunya kami memanfaatkan sosial media kita ya untuk media promo atau media publikasi kita terkait dengan apa yang sudah kita punya tentang Monumen Jogja Kembali untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk pengunjung. Kami memanfaatkan sosial media, baik sosial media yang digandrungi oleh kalangan pemuda ataupun segmen masyarakat di atasnya seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga media promo YouTube. Kita juga memanfaatkan itu karena itu sangat membantu promosi museum saat ini begitu. Lalu yang selanjutnya, apakah tersedia Bapak layanan pemandu audio atau aplikasi self-guided tour untuk pengunjung itu sendiri? Oke. Kalau untuk self-guided kita belum ya, hanya kita mungkin di lantai 2 kita ada backsong atau audio yang bisa membantu menjelaskan dari diorama 1 ke diorama 10 itu ada. Tapi kalau di lantai 1 seandainya ingin berkunjung secara mandiri itu kita belum ada self-guidednya, belum ada. Jadi harus dibantu oleh guide secara manual gitu. Secara hadir ya. Lalu yang selanjutnya, apakah museum menyediakan survei atau formulir umpan balik untuk meningkatkan layanan kepada pengunjung di masa yang akan datang gitu? Ya, kalau untuk form atau testimoni kita ada nanti di lantai 2 karena itu menjadi bahan evaluasi kita tentang apa yang bisa menjadi masukan untuk membangun bersama Monumen Jogja Kembali dan juga untuk evaluasi terhadap pelayanan kami begitu. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan tambahan gitu ya Bapak. Ada nggak sih Bapak keluhan atau kendala saat mengelola jalannya Museum Monjali ini? Oh ya, kendala tentunya ada ya karena kita bergerak di bidang pariwisata dan juga pelayanan. Mungkin pada saat istilahnya ketika pengunjung yang datang itu berbeda sekolah, berbeda rombongan dan keterbatasan kita terhadap personil pemandu karena ketika ada 5 sekolah datang misalnya dan semua meminta pemanduan tentunya kita terbatas dalam personil pemandunya sehingga seperti yang ditanyakan tadi kalau mau self guided itu susah karena kita belum punya software atau audio yang buat self guided tadi sehingga tidak memungkinkan ketika ada 5 rombongan atau lebih untuk dipandu bersama. Mungkin lebih terbantu ketika menuju ke lantai 1 dan menyaksikan film bersama. Setelah itu berkunjung masing-masing sendiri menyaksikan koleksi-koleksi di Museum 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah karena ini tadi membahas tentang ini kapasitasnya ini, manajemen capacity atau carrying capacity yang ada di Monjali ini itu ada berapa atau bagaimana gitu Bapak? Terus kayak jam-jam yang rame atau jam-jam yang selalu dikunjungi di hari apa itu bagaimana Bapak? Carrying capacity-nya mungkin kita lebih ke mecah crowded-nya ya Mas. Karena kita di lantai 1 misalnya ada 500 pengunjung, tentunya kita bisa kasih space dulu atau kita manage di lantai 1 sudah full crowd 500, kemudian kita pecah ke lantai 2. Jadi supaya di lantai 1 tidak penuh, kita bagi pengunjungnya di lantai 1 500, kemudian di lantai 2 500 sehingga tidak bersamaan supaya tidak menimbulkan crowd yang bisa sedikit berbahaya untuk koleksi-koleksi kami begitu. Nah kalau misal di hari-hari yang rame atau saat tanggal-tanggal rame itu saat kapan-kapan aja sih Pak? Kunjungan kami atau trafiknya itu tidak bisa ditebak ya Mas. Misalnya seperti hari ini Jumat, kini biasanya trafiknya sepi tapi ada kunjungan. Kalau mungkin ramainya itu ketika semester 2 anak-anak sekolah, liburan sekolah ya, pergantian semester itu biasanya ramai nanti gitu. Nah biasanya pengunjungnya ini tuh rata-rata tuh di kisaran umur berapa sih Pak? Kayak atau TK, atau SD, atau SMP, atau SMA itu rata-rata berapa persen? Misal SD-nya yang paling banyak atau SMP-nya yang banyak atau SMA-nya atau saat mahasiswa begitu Bapak? Kalau untuk persentase kunjungan mungkin lebih besar persentasenya di usia SD ya, kalangan usia SD. Karena ini kita menyampaikan apa yang ada di museum itu terkait dengan perjuangan sehingga
segmentasinya lebih ke anak-anak SD lebih banyak persentasenya, karena kalau SMP dan SMA itu nanti sudah lebih banyak membaca literasi, sehingga kunjungan kita dan juga SMP SMA itu lebih banyak ke kunjungan industri ya. Kalau SD kan kunjungannya ke destinasi wisata, museum yang masih membutuhkan edukasi tentang nilai moral kepahlawanan gitu. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan tambahan? Mungkin kalau untuk dari keseluruhan di Museum Monjali ini, kira-kira kapasitas untuk pengunjung itu berapa sih Pak? Yang pastinya kan pertama mengutamakan kenyamanan pengunjung dan juga menjaga barang-barang yang ada di barang-barang koleksi yang ada di monumen ini kan Pak? Kalau kita kapasitas sebenarnya dari 1.000 orang pun masuk, tapi karena kehati-hatian kita supaya bisa maintain antara crowd dengan koleksi yang ada, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya di dalam lantai 1 sudah ada 500, kita harus memecah rombongan itu supaya segera pindah ke lantai 2 dan 3, sehingga tidak terjadi crowd di lantai 1. Karena kapasitas kursi atau yang ada ketika masuk awal kunjungan di lantai 1 itu kita bisa menerima sampai 400, tapi yang 100 nanti di luar di luar kursi, jadi duduk di lantai ya lesehan gitu. Sudah terjawab teman-teman? Oke, terima kasih Bapak atas wawancara dan interview yang diberikan, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih dan maaf mengganggu waktunya di pagi hari ini. Mungkin begitu saja dari kami. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan kurang perbuatan. Kami minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau mau di Iya tuh. Ada apa ini guys? Oh berarti kita naik ini. Dan foto. Halo guys. Jadi hari ini kita lagi ada di Monumen Jogja kembali. Nah, penasaran kan dalamnya kayak apa? Stay tune. Asik. Pel. Ini apa mau dari sesuatu apa orang? Nah teman-teman, jadi di sini kita udah nyampe nih ke dalam Museum Monjali. Iya. Nah sekarang kita mau ngajak kalian ke museum yang pertama. Nah by the way di sini tuh ada 4 museum guys, museum 1, 2, 3 dan 4. Nah kita mau ngajak kalian ke museum yang pertama yang ada di lantai 1. Yuk kita ke sana dulu yuk. Di sini juga ada ruangan auditorium serbaguna. Jadi kalau kalian punya acara atau kalian mau ada kunjungan lalu ingin mendengarkan atau menonton video-video perjuangan dan histori-histori dari Jogja kembali ini, kalian bisa di sini dengan reservasi di link Monjali atau bisa langsung ke CP-nya Monjali. Begitu teman-teman. Yuk kita ke Museum 1. Yuk. Nah, terlihat nih teman-teman, museum satunya di sini. Ya, masuk yuk. Yuk. Nah, teman-teman, jadi di museum 1 ini ada beberapa foto-foto. Ya, bisa dilihat aja. Ini foto-foto perjuangan waktu dulu, waktu Yogyakarta menjadi ibu kota di negara Indonesia ini. Kemudian juga ada koleksi baju-baju seragam tentara di zaman dahulu, kemudian ada juga koleksi senjata-senjata juga yang dipakai di zaman dahulu. Jakarta pojok di sebelah sini, nanti kemudian garis yang berwarna hijau jalan sampai ke kiri pojok di sebelah sana. Ya kan begininya, kemudian jalan lagi sampai ke daerah Sobo. Nah, jarak yang ditempuh dulu kurang lebih ada 1.000
teman-teman semua. Jadi hari ini kita berada di Museum 2 dari Monumen Jogja Kembali. Yuk masuk. Nah, pertama kita ada di sini tuh banyak ini ya, barang-barang dari waktu Indonesia atau khususnya Jogja itu sedang dijajah. Nah, teman-teman, di sini ada foto-foto dari ini pada saat perang gerilya, ini juga pada saat perang gerilya. Kemudian ini foto bersama Letkol Soeharto dan anak buahnya pada saat waktu perang gerilya. Jadi ini dokumentasi pada saat waktu perang gerilya terjadi. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Ini ada mungkin kalau pada saat ini alat untuk berkomunikasi ya, karena ini ada pesawat telepon. Ini ada pesawat telepon set MK3 yang dibuat pada tahun 1943 dan juga ada buatan Amerika juga sama pada yang sebelah sini pada tahun 1930. Ini masih banyak lagi yang bisa teman-teman lihat. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung berkunjung aja ke Monumen Jogja Kembali. Nah, di sini juga ada mesin jahit. Nah, teman-teman, ini adalah mesin jahit yang digunakan untuk membuat seragam TNI menjelang masuk kota Yogyakarta, seperti itu. Kita berjalan sedikit. Nah, kita langsung aja ke sini ya. Sini. Nah, teman-teman, di sini ada rute gerilya Pangsar Jenderal Sudirman, teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lihat, kalau yang tadi kami dengar, ini Yogyakarta. Ini yang jalur hijau ini adalah rute Jenderal Sudirman saat dikejar-kejar oleh Belanda, seperti itu. Nah, kemudian pada saat terjadinya perang gerilya ini, Jenderal Sudirman itu sedang sakit, teman-teman. Nah, tapi beliau tetap kuat, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai di depan tandu dan juga selop dari Jenderal Sudirman, yaitu ini adalah salah satu tandu yang digunakan pada saat penelusuran atau bukan penelusuran ya, jatuhnya bentar. Saya diperbolehkan bersama pimpinan dan saya ketemu langsung dengan namanya Bapak Suparti. Bapak Suparti ini adalah juru kuncinya di sana. Dan adik-adik saya begitu masuk ke sudut ruangan tidak dibuang ya seperti tanah yang sudah membeku itu. Pak Parti mengatakan apa adik-adik? Itu adalah ludahnya Jenderal Sudirman saat beliau berada di Monumen Pancasila di daerah Citarum. Kenapa Jenderal Sudirman seperti ini ditempati anak-anak? Walaupun kota Yogyakarta telah ditujukan tentara nasional Indonesia bersama saling bantu dan dengan saling golongan sesuai dengan perlawanan Saat itu ya, yang menghormati, yang menolong para pejuang kita yang terluka. Yuk balik ke sini, balik ke sini. Nah, kalau pojok sebelah sana kalau yang bertanya-tanya kok ada kursi bolong itu di pojokan, ini kursinya dulu digunakan oleh KN. Nah, teman-teman, jadi kita sekarang udah ada di museum ketiga. Mau tahu apa sih di dalamnya? Yuk, ikut kami. Yuk. Nah,
gelap-gelap kayak gini, bisa lihat nggak teman-teman? Nah, jadi di sini ada evokatif dapur umum. Jadi dapur umum pada waktu agresi militer Belanda II itu kayak gini dulu teman-teman. Kemudian berikutnya ada evokatif dari anggota Palang Merah Indonesia. Jadi ketika kalau ada yang luka, ada yang tertembak, itu ada petugas PMI-nya teman-teman yang menolong mengobati rasa sakit pahlawan dari pahlawan-pahlawan yang sedang terluka. Ya. Jadi di bawah pimpinan Dr. Amino, Palang Merah Indonesia mendirikan pos kesehatan masyarakat dan pejuang di rumah Bapak Sastro Mojo di Desa Blembon Jendangsari, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Begitu teman-teman. Ini ilustrasinya. Lalu kita beranjak ke sebelah sini. Sini ada beberapa koleksi meja-meja dan kursi tamu yang digunakan oleh para komandan-komandan dan TNI yang pada saat itu sedang bertugas untuk memperjuangkan Indonesia. Jadi bisa dilihat dari sini, ini kursinya udah dari 1949 dan meja-mejanya. Wah, gila ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah Wah, foto gini. Nah teman-teman semua, sekarang kita udah ada di museum keempat. yuk kita masuk. Pertama-tama di sini ada tempat tidur. Dan tempat tidur ini pernah ditempatin presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, pada saat beliau ke Yogyakarta dan saat Yogyakarta menjadi ibu kota. Ya, saat Yogyakarta menjadi ibu kota pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, next teman-teman, di sini ada banyak meja-meja. Ini mungkin ada meja kerja Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kemudian di sini nih teman-teman, kita langsung aja yang menarik perhatian ya. Ini ada meja dan kursi tamu yang dipakai oleh Presiden Muhammad Hatta, yaitu presiden kedua kita ya, pada di rumah dinas Jalan Reksobayan nomor 4 sewaktu Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Kemudian di sini ada foto-foto. Ya, ini ada kursi kerja yang dipakai untuk sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke. Next ke museum selanjutnya. Beli pop mie fake. Mahal lagi. Oke guys, jadi kata Vicky, moeng. Aku kaca yuk, kaca yuk. Ini ada aku butuh bantuan. Maju, maju. Gak satunya ada delapan. Ada
kepada Presiden Soekarno dari Bapak dan yuk, ternyata rombongan yang sudah maju, kita agak cepat ya. Nanti tidak terdesak. Ada pohon apa aja coba di dalam sini? Pohon pisang. Oke, dan yang ada di depan kita, nama yang keempat, ini ketika tentara Indonesia membakar. Rombongannya udah panik ya. Kok nggak ada mirror ya? Meyakinkan dunia bahwa tentara nasional Indonesia dan rakyat mampu berjuang melawan bencana. Dimulai Agustus 9 dan berakhir dalam peristiwa ini, Sri Sultan dan Letkol Soeharto selalu mengadakan pembicaraan dengan mengalahkan Belanda secara militer. Karena itulah, meskipun Presiden dan Wakil Presiden telah tiba di Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman belum juga bersedia untuk menuju ke Yogyakarta. Berkat pendekatan yang dilakukan Letkol Soeharto, Jenderal Sudirman Nah teman-teman, kita lagi ada di lantai 3 dari Monjali, yaitu ini adalah ruang untuk mengheningkan cipta, sebagaimana kita menghormati jasa para pahlawan kita. Nah teman-teman, jadi di sini sudah tertera, jadi teman-teman di sini terpampang nama-nama para pahlawan-pahlawan yang gugur dalam Perang Kelas Kedua di wilayah ya itu. Lalu di sini nama-namanya pahlawan yang gugur sekitar ada 200, 300, 400. Lalu di sini ada puisi-puisi dari Khairil Anwar. Lalu ini nama-nama para pahlawan yang sudah gugur. Mari kita mengheningkan cipta bersama untuk mengenang para pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk negara kita, Indonesia Pusaka. Merdeka. Sumpah, iya. Kita Nah teman-teman, itu aja kita tadi habis petualang-petualang di Monjali yang sangat berkesan ini. Ya nggak teman-teman? Banget. Nah jadi itu aja dari kami petualangan-petualangan hari ini. See you dalam petualangan selanjutnya di video berikutnya. Dadah. Merdeka. Jangan video lagi ya guys. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo guys. Halo guys. Merdeka.